Oke, kita lanjutkan dengan subbab borehole geofisik yang nanti kita akan bagi dalam dua bagian, itu bagian A dan bagian B. Nah, jadi sebenarnya kursus bagian geofisik ini adalah borehole geofisik ini bagian daripada serangkaian geophysical series seperti kita bisa lihat dari dalam slide ini ya. Ada sekitar 15 topik yang kita bicarakan ya. Kita mulai dengan check shot dan vertical seismic profile di bagian A, kemudian di bagian B nanti kita bicara mengenai cross seismography ya. Jadi mengenai check shot dan VSP ini kita akan bicara mengenai check shot versus VSP, apa bedanya antara check shot dengan VSP dan juga persamaannya, kemudian bagaimana VSP itu akuisinya dilakukan dan juga processingnya secara singkat, kemudian contoh ya, case example dari VSP. Jadi seperti kita lihat pada slide ini, VSP itu adalah satu pengukuran ya, yang dilakukan dengan menambahkan geofone di dalam suatu sumur ya. Jadi dengan menempelkan geofone ini ke dinding sumur, kemudian di permukaan ini ada satu sumber ya, satu sumber gelombang, biasanya dipakai airgun ya untuk land. Kemudian nanti begitu airgun ini diledakkan, maka nanti akan direkam respon seismiknya, baik itu one way time-nya atau yang nanti ada dua ya, downgoing dan upgoing wave. Geofone ini di berbagai level, biasanya kita mulai dari level yang paling dalam ya. Nah, jadi VSP itu sama seperti check shot ya, kecuali kalau VSP itu sampling intervalnya lebih rapat ya, lebih rapat untuk menghindari supaya tidak terjadi aliasing sinyal ya. Jadi dia menggunakan lebih banyak geofone location ya, jadi geofone level di sepanjang sumur bor. Kemudian seismic energy yang direcord itu harus beberapa second. Kalau check shot hanya direcord first arrival-nya aja, tapi kalau untuk VSP harus direcord beberapa second setelah first arrival-nya, karena nanti akan diproses ya. Nah, kemudian ini juga kelanjutannya, perbedaan antara check shot survey ya, konvensional check shot survey dengan VSP itu adalah ya seperti tadi yang saya dikatakan ya, bahwa level geofone-nya lebih banyak ya untuk VSP itu pada space yang regular ya, dan studinya atau nanti prosesnya tidak terbatasnya pada first arrival, tapi nanti pada gelombang yang direcord ya. Jadi sebenarnya dari segi data acquisition yang bersama ya, hanya kalau yang VSP itu memerlukan cost yang lebih mahal ya, karena banyak level yang penembakannya dilakukan. Nah, ini salah satu contoh daripada record check shot yang sebelah kiri ya. Jadi kita lihat ini ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, katakanlah 11 level ya, dari 1200, 1200, 1250 kali ini mungkin 1000, ini 300 ya, jadi mungkin 1350, 1500, 1650, 1800 dan seterusnya ya. Jadi ada sekitar 11 check shot survey. Jadi untuk check shot survey ini kita perlunya adalah untuk mengetahui first arrival-nya nih, ini berapa milisecond ya untuk setiap level. Nanti kita akan dapatkan nanti time DPR-nya 1200, time-nya kira-kira katakanlah 650 milisecond misalnya, kan kita nanti akan dapatkan DPR-nya. Jadi di sini geofone itu diletakkan atau digantung ya di sumur itu pada jarak setiap 150 meter. Biasanya mulai dari bawah 150 meter, 2700 diangkat, naik 150, tembak lagi, naik lagi, tembak lagi dan seterusnya. Kemudian kalau VSP itu di record pada dengan geofone interval yang lebih rapat ya, supaya tidak terjadi aliasing tadi ya, nanti kita bicarakan. Jadi pada setiap 30 meter, sehingga kita bisa melihat
ini adalah direct levelnya atau direct wave atau disebut juga downgoing wave. Nah, ini adalah yang upgoing wave-nya. Jadi ini merupakan gelombang refleksi. Kita lihat aliasing ya. Jadi kenapa pola seperti ini nggak terlihat di check shot? Karena check shot ini intervalnya terlalu jarang sehingga sinyalnya mengalami aliasing ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana aliasing itu terjadi. Jadi kalau ini misalnya ya, VSP ini dilakukan misalnya pada setiap 1/8 panjang gelombang ya, delta Z-nya setiap 1/8 lambda. Jadi setiap 1/8 lambda kita akan punya sampling ya, akan punya ini punya gelombang, ini gelombang lagi. Nah, sehingga kita punya bisa kita rekonstruksi ya gelombangnya seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita sampling pada interval setengah lambda masih bisa ya, masih bisa. Tapi ini sudah bisa berakibat pada terjadi aliasing. Jadi supaya aliasing itu tidak terjadi, artinya sampling kita terlalu kurang sehingga terjadi aliasing. Nah, delta Z-nya ini atau penempatan geophone intervalnya ini harus lebih kecil daripada setengah panjang gelombang ya. Jadi atau karena F sama dengan seperti, jadi delta Z itu sama dengan 1/2 V dibagi dengan F. Ini salah satu contoh perhitungannya. Misalnya velocity range kita ada 1500 sampai 4500 ya. Ini di daerah yang dangkal, di daerah yang dalam misalnya. Sedangkan frekuensi yang kita record itu range-nya 8 sampai 100 Hz. Nah, untuk menghitung berapa interval daripada geophone itu ya, supaya tidak terjadi aliasing, maka nanti kita hitung seperti ini. V kita ambil yang paling rendah velocity-nya, kita ambil F-nya untuk yang paling tinggi frekuensinya. Kita bagi 900 bagi 200, 7,5 meter. Jadi jarak antara geophone dari satu level ke level berikutnya itu minimal adalah 7,5 meter. Paling jauh ya 7,5 meter. Kalau lebih besar 7,5 meter maka nanti akan terjadi aliasing untuk frekuensi yang 200 Hz. Nah, ini mengenai sumber VSP ya. VSP ini sumbernya bisa 3 sumber yang bisa kita pakai. Seperti halnya dalam survei seismik ya. Bisa kita pakai eksplosif atau dinamit, bisa juga kita pakai airgun, bisa juga kita pakai vibrator. Nah, kelebihan dari pola eksplosif ini adalah dia high amplitude ya, dan bandwidth-nya lebar. Tapi dia repeatability-nya bervariasi ya. Jadi karena kita melakukan dinamit di dalam lubang. Nah, lubang ini kan kondisinya macam-macam ya. Nanti kondisi litologi di setiap lubang itu macam-macam dan juga mungkin beda kedalamannya. Maka nanti wavelet atau waveform yang dihasilkan dari setiap ledakan itu bisa tidak persis sama ya. Jadi tidak repeatable ya. Jadi yang berikutnya adalah airgun. Airgun ini dia amplitude-nya medium ya. Kemudian bandwidth-nya juga limited, tapi dia repeatable. Ya, inilah kelebihan daripada airgun, repeatable ya. Nah, ini umumnya yang biasa dipakai di dalam pengambilan VSP di darat ya. Kemudian vibrator. Nah, ini bisa juga kita lakukan vibrosize ya. Jadi dia low amplitude, bandwidth-nya bisa dikontrol dan repeatable ya. Kemudian receiver-nya ya. Receiver bisa kita pakai hydrophone ya. Nah, untuk pengambilan di land biasanya hydrophone hanya digunakan untuk menangkap first break-nya ya. Menangkap biasanya dipasangkan dekat di hole pit, di dekat dengan airgun-nya. Jadi untuk merekam waktu peledakan daripada airgun ya. Jadi bisa kita gunakan hydrophone, tapi yang umumnya digunakan geophone ya. Geophone ya, hydrophone ini dia memerlukan medium air ya, tapi dia merecord dan upgoing wave itu dalam polarity yang sama. Nah, sedangkan geophone ini dia respon terhadap vertical velocity ya. Nah, ini umumnya dipakai di darat ya. Dia
downgoing dan upgoing itu di record dalam polarity yang beda ya. Kemudian 3 komponen. Nah ini kalau kita mau mau merecord P-Wave dan S-Wave sekaligus ya. Nah kita pakai 3D komponen geophone untuk perekaman daripada VSP ini ya. Nah ini courtesy dari Slumbersea ya, pengambilan data di lapangan. Ini adalah recording truk ya. Nah ini adalah rignya ya. Jadi nggak jauh dari rig ini nanti kita gali satu pit ya, airgun pit ya. Jadi nanti kita taruh airgun sini. Nah di airgun ini kita taruh hydrophone ya untuk merekam ini force break-nya ya. Nah, jadi ini adalah satu contoh rekaman daripada geophone ya pada level, nanti ditunjukkan levelnya di sini. Nah biasanya untuk mendapatkan untuk memudahkan kita membaca force break-nya ini ya, force break-nya ini biasanya ini dilakukan pada satu level itu beberapa kali ya, sehingga kita dapatkan signal to noise ratio yang bagus, sehingga mudah kita membaca force break-nya ya. Jadi monitor record all level is produced at all side ya. Stack shot ya, jadi shotnya itu di stack beberapa kali ya di semua level, dan biasanya nih semua shot ini masuk ke dalam tape ya, sehingga nanti di processing itu bisa diolah lagi ya, bisa di review lagi, di mana semua data ini masuk dalam yang namanya LAS tape ya. Semua raw shot itu dimasukkan dan juga stack shotnya. Nah ini adalah satu skematik diagram ya, penembakan VSP. Ini recording truknya ya, source-nya. Ini recording truknya, ini ada source-nya ya, ada source-nya. Jadi kalau kita ini ada yang warna merah itu adalah yang gelombang langsung atau disebut juga dengan downgoing wave ya. Nah kemudian downgoing wave ini dia bisa mengalami multiple seperti ini ya, seperti yang biru ini ya, karena ada reflektor di dangkal, dia mengalami multiple, disebut dengan downgoing. Ini dia yang dari levelnya, dari downgoing wave, ini yang multiple-nya dari yang biru ini. Nah kemudian bisa juga gelombang ini dia menembus ya ke bawah, kemudian dipantulkan pada suatu bidang reflektor yang berada di bawah geophone posisinya ya, lebih dalam dari geophone, sehingga kita sebut sebagai upgoing wave ya. Ini yang disebut dengan upgoing wave. Jadi dan upgoing wave ini juga bisa mengalami multiple seperti yang kuning ya, dia mengalami multiple pada reflektor dangkal ini adalah yang kuning. Jadi ini adalah upgoing wave, ini adalah upgoing multiple reflection. Nah ini contoh rekaman ya daripada katakanlah ini check shot ya, ini untuk check shot. Ini menunjukkan levelnya ya, 3149 feet. Kemudian ini adalah pembacaan daripada first beat-nya di masing-masing level. Nah nanti pasangan time deper ini ya, kita lihat di sini dari 3189 feet ya, kemudian paling dalam nanti 7000-an feet ya. Jadi dari 3000 sampai dengan 8000 nanti ini data ini kita plot ya. Ini depth, ini time di sini ya. Time yang mulai dari 400-an ya sampai dengan yang paling besar tuh hampir 1000 ya. Ini plotnya. Jadi time deper ini adalah kita sebut sebagai check shot ya, yang nanti kita perlukan untuk time depth conversion maupun untuk mengoreksi sonic clock ya. Nah, ini juga plot daripada time depth ya. Ini time deper, ini ada value time sama depth-nya. Ini adalah kita bisa generate dari time deper ini average velocity maupun interval velocity ya. Jadi kita lihat bahwa di setiap level pengambilan ini ada nilainya, ini interval velocity ya. Ini juga sama, ini di plot bersamaan dengan sonic clock-nya ya. Nah ini adalah sonic tadi ya, ini integrated sonic yang hitam ini. Kemudian di check shot ya, kita lihat sini cukup bagus jadi nanti sebenarnya sonic integrated sonic ini kita koreksi dengan check shot ya. Kalau dia sonicnya itu nanti agak berbeda ya dengan check shotnya, maka nanti sonicnya harus dikoreksi ditaikkan dengan check shot.
Nanti di bab sebelumnya kita sudah bicarakan apa yang dinamakan drift curve ya, untuk mendeteksi check shotnya. Nah ini ditunjukkan dengan top formationnya atau top sequence ya. Nah biasanya pada zaman dulu ya, check shot ini karena pengambilannya dulu cukup mahal, biasanya diambil di top formation aja, seperti kita lihat di sini. Di sini, kemudian ada beberapa lagi di sini ya. Jadi tidak terlalu banyak ya level pengambilan check shot, terutama sumur-sumur yang lama ya, yang tua ya. Nah ini adalah perbandingan antara sonic ya, VP, sonic log yang sudah convert menjadi VP, dibandingkan dengan velocity interval daripada pengambilan check shot tadi ya. Kita lihat di sini ada, jadi bisa di overlay ya. Nah kemudian kita lihat VSP ya. Nah VSP ini seperti yang tadi sudah kita lihat juga ya. Ini recording truknya, ini source-nya ya. Kita nggak source-nya, kita pakai yang satu ini aja ya. Jadi ada beberapa level geophone ya, yang biasanya kita mulai dari bawah ya. Mulai dari bawah kemudian naik sehingga sampai di sini misalnya ya. Jadi kita lihat ada gelombang langsung yang kita sebut sebagai downgoing wave ya. Kemudian ada downgoing multiple yang biru ya. Ini kita sebut direct arrival atau downgoing wave. Kemudian ada gelombang yang dipantulkan di sini ya. Dipantulkan di lapisan yang di batas yang kedua ini ya. Dia ditembak mantul ke geophone. Ini disebut dengan upgoing reflection. Ini juga ke level yang lapisan yang paling bawah. Ini juga upgoing reflection. Jadi ada dua upgoing reflection, dan ini juga bisa terjadi multiple ya, upgoing multiple. Nah ini juga sama ya. Ini kalau ini pakai seri komponen ya, seperti yang tadi. Ini bisa kita record P dan S wave. Untuk misalnya kita mau studi VVS ratio, misalnya kita harus pasang ini di sumur ini ada 3 phone geophone, sehingga kita bisa merecord TS dan TP ya. Jadi travel time daripada gelombang P dan travel time daripada gelombang S sekaligus ya, sehingga nanti kita bisa dapatkan TSTP ya untuk setiap level ya. Jadi ini adalah gelombang langsung ya, 2 direct arrival, 1 adalah downgoing multiple. Nah ini adalah yang 3 ini adalah downgoing reflection, ini juga downgoing reflection 3, yang 4 adalah multiple ya. Nah ini record yang tadi sudah kita lihat ya. Ini yang downgoing reflection atau direct arrival. Nah sedangkan ini adalah yang upgoingnya. Nah jadi kita lihat bahwa upgoing ini pada geophone ya, geophone yang berada pada level yang lebih dangkal, dia mempunyai jarak tempuh yang lebih panjang ya. Jadi two-way time-nya lebih panjang. Jadi dari sini. Sedangkan untuk geophone yang dalam itu repath-nya lebih pendek karena geophone-nya ada di dangkal, di dalam ya. Jadi ini salah satu kelebihan daripada VSP ini adalah karena geophone-nya ada di sumur. Jadi dia tidak sampai ke permukaan, sehingga tidak sinyal yang ditangkap itu frekuensinya lebih besar dan juga amplitude lebih strong ya. Jadi seperti ini polanya ya, upgoing wave itu. Jadi ini untuk setiap, seperti yang tadi itu setiap 30 meter ya. Nah ini gimana kita membaca daripada plot yang tadi ini ya. Ini plot yang tadi ini nanti dia akan kelihatan ini sepanjang sumur itu kan nanti velocity-nya berubah dengan kedalaman ya. Nanti akan ada trennya ya. Nah kita lihat di sini. Jadi ada 3 lapisan ya, lapisan 1, 2, 3 ya. Kemudian ada 2 level, ada geophone di 2 level ya. Jadi ini batas antara lapisannya P1, P2 ya, ada 3 lapis. Nah jadi nanti direct arrival-nya akan seperti ini trennya. Ini adalah tren daripada kecepatan dari kepala gelombang, tren daripada velocity ya, velocity dari lapisan pertama ini tren daripada velocity lapisan kedua, ini adalah tren daripada velocity lapisan ketiga ya. Kemudian kalau ada multiple ya, dari sini kalau terjadi multiple pada downgoing ini, maka akan kelihatan seperti ini. Ini ada multiple trennya ya, multiple untuk lapisan yang kedua ya,
Ini multiple untuk lapisan yang ketiga nantinya ya, kalau ada lapisan ketiga. Nah kemudian kalau misalnya nanti ini ada gelombang yang ini yang dan going ya, yang dia terus ke sini ya, ke geofone yang di sini, itu kita namakan sebagai upgoing ya. Upgoing, ini upgoingnya, ini upgoing ke level yang kedua ya. Ini muncul di sini ya. Ini upgoing dari lapisan yang ini, refleksi yang P1 ya. Kemudian ini upgoing dari yang kedua ya, lapisan yang kedua. Nah kemudian dari sini juga upgoingnya itu bisa juga mengalami multiple ya, kayak ini multiple-nya. Ini tadi upgoingnya, ini upgoing, ini down, multiple ya, multiple daripada upgoingnya ya. Nah ini sama juga ya, jadi interpretasinya ini adalah downgoing, upgoing ini ya, upgoing, ini downgoing ya, ini adalah upgoing ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini yang trend daripada direct arrival-nya dari lapisan 1 ya, super V1, super V2, trend lapisan 2, dan super V3 ya, direct arrival. Nah sedangkan untuk upgoingnya ini super V1, ini super V2 minus super V2, upgoing arrival dari lapisan 2 sini ya. Nah ini processing flow-nya untuk VSP ya, kita nggak bahas terlalu detail ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa di field tape itu semua shot direkam ya, masuk ke dalam tape ya, termasuk nanti yang stack-nya, yang sudah stack di lapangan. Jadi ada yang unstack shot, ada yang stack shot. Nah semuanya nanti kita evaluasi ya, kita lihat first break-nya. Kalau first break-nya cukup bagus ya kita nggak usah stack lagi ya. Tapi kalau first break-nya masih belum begitu bagus, kita bisa stack ya, jadi di shot di satu level yang sama itu biasanya ada beberapa shot ya, ada 5-6 shot. Kalau bagus first break-nya kita nggak usah stack, kalau nggak bagus kita stack beberapa sehingga kita bisa melihat first break-nya dengan mudah ya. Nah ini setelah di stack ya, jadi inilah formatnya, segue list ya, LIS. Kemudian kita proses through amplitude recovery. Nah ini yang utama nanti adalah bagaimana kita memisahkan antara downgoing dan upgoingnya. Nah ini nanti yang menggunakan filter yang disebut dengan median filter ya, atau bisa juga nanti kita gunakan velocity filter. Jadi ada dua pilihan filter yang bisa kita gunakan untuk memisahkan downgoing dan upgoing wave ini. Itu velocity filter dan median filter ya, median filter. Nah di sini juga kita bisa pasang bandpass misalnya untuk eliminate noise-nya ya. Nah ini seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa untuk upgoing ini karena lintasannya ini nanti kita akan bandingkan dengan survei seismik yang dia melakukan two-way time, sedangkan di VSP ini dia geofone-nya ada di dalam sumur ya. Jadi ada ada repath-nya yang perlu kita tambahkan sehingga nanti dia bisa two-way time-nya bisa dibandingkan dengan seismik ya. Jadi kita lihat di sini, ini urutan VSP following summary ya. Kita nggak bahas secara detail, kita melihat aja apa aja yang dilakukan. Jadi filtering tuh untuk minimize two wave misalnya, nanti kita lihat two wave seperti apa. Kemudian through amplitude recovery ya, dengan biasa seperti di processing ya, dengan spherical divergence correction ya. Kemudian velocity filtering untuk misalkan upgoing dan downgoing-nya bisa juga kita pakai misalnya seperti yang tadi sudah disampaikan itu median filter. Kemudian autocorrelation dari downgoing wave-nya untuk mendesain decon-nya ya, decon parameternya. Kemudian juga kita apply decon-nya to remove source signature effect-nya ya, untuk improve resolusinya ya. Seperti dalam teori decon kan kita sudah belajar ya bahwa kalau kita apply satu decon ke dalam satu sinyal, maka nanti sinyalnya akan lebih tinggi frekuensinya atau akan lebih pendek ya. Jadi lebih pendek maksudnya frekuensi lebih tinggi. Kemudian kita stack, corridor stack ya. Nanti kita lihat sesuai apa itu yang maksud dengan corridor stack khusus untuk upgoing wave ya.
Kemudian kita median stack shot ya. Kemudian band fast filtering, eliminate noise ya. Nah, ini agak nggak urutannya ya. Kemudian dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh record ya, di mana kita bisa melihat ini adalah downgoing wave ya, kemudian ini adalah upgoing wave, ini downgoing multiple ya, hampir sepola dengan ini. Kemudian ada tube wave ya, downgoing tube wave ya, nanti kita lihat tube wave seperti apa. Nah, ini di plot ya, ini kan di level yang dangkal, ini level yang dalam. Nah, kemudian kita plot dengan density, ini kelihatannya gram per set, ini density log, ini mungkin sonic ya, sonic log ya, kita bisa lihat. Nah, ini tube wave ya. Jadi nanti kalau kita melakukan ini geophone yang kita klaim ya di dinding casing seperti ini ya, ini harus menempel ya geophone ke sini. Maka nanti salah satu noise yang muncul adalah tube wave ya, tube wave yang muncul dari surface ya, dari surface. Tube wave ini yang lumayan strong ya. Nah, ini harus di eliminir ya dalam processing. Nah, ini contoh downgoing tube wave, ini harus difilter ya. Ini ya, belum difilter, ini nanti difilter ya, lumayan hilang ya, lumayan berkurang banyak ya. Nah, ini adalah upgoing dan downgoingnya ya. Ini yang belum dipisahkan, upgoing sama downgoingnya. Nah, ini kita lihat contohnya di row-nya, ini sudah dipisahkan yang downgoingnya melalui velocity filtering atau median filter. Ini upcomingnya atau upgoingnya ya. Upgoing, upcoming itu sama maksudnya ya. Jadi di sini belum ditambahkan two-way time-nya ya. Karena di sini kita lihat bahwa di level yang dangkal ini untuk reflection yang sama, ini kelihatan lebih dalam. Untuk reflection di kedalaman yang di geophone yang lebih dalam itu kelihatan lebih dangkal. Jadi lebih pendek two-way time-nya karena kita belum tambahkan ya, sehingga dia bisa menjadi two-way time yang bisa dibandingkan dengan surface seismic. Nah, ini yang kita perlu tambahkan ya. Jadi kalau geometrinya katakanlah ini untuk yang agak zero offset ya. Nah, ini kan untuk upgoingnya kan lintasnya seperti ini diterima oleh geophone di sini. Nah, supaya bisa dibandingkan dengan surface seismic yang dia two-way time, kita harus tambahkan ini ya, harus tambahkan rain needed to equal to two-way time travel time of surface seismic. Kita harus tambahkan ini ya. Jadi semakin dalam posisi geophone-nya, semakin besar repeat yang harus ditambahkan atau two-way time, one-way time yang perlu ditambahkan. Nah, ini juga demikian pada yang geophone yang berada pada kedalaman yang lebih dangkal, itu repeat yang ditambahkan itu juga tidak sepanjang kalau dia dalam ya. Jadi sesuai dengan kedalamannya, berapa panjang kita harus menambahkan repeat ini sesuai dengan kedalaman geophone-nya. Nah, ini upgoing wave yang sudah kita tambahkan repeatnya sehingga dia flat ya. Jadi yang tadinya katakanlah ini masih miring seperti ini upgoingnya, maka nanti dia akan menjadi flat seperti ini ya. Nah, ini adalah upgoing wave field ya. Nah, kemudian ini yang sudah di decon ya, sudah di decon, jadi multiple-nya bisa hilang sebagian ya. Nah, kemudian nanti ini juga row nih upgoing ya, ini juga sudah ditambahkan two-way time-nya ya. Nah, nanti koridor upgoing wave ini itu nanti kita stack ya, ini yang kita sebut sebagai koridor stack. Ini nanti kita pick semacam mute function ya, semacam koridor stack bottom mute-nya. Nah, nanti kita mute yang sebelah kiri nih, sebelah kiri dari mute function yang kuning ini, itu nanti kita mute ya, yang kita stack hanya yang ini yang kita stack ya. Kalau kita stack semua nanti dikacau dia ya, kita ambil yang bagus-bagusnya aja karena ini kan tidak flat ya. Ini kalau kita ambil yang semuanya nih, nanti stacknya malah jadi kacau. Jadi kita ambil yang ini aja, yang bagus-bagus saja ya, kayak ini di stack dia menjadi ini, kemudian ini stack menjadi ini ya, ini kita stack menjadi ini kita stack nanti dia jadi ini ya. Ini juga demikian, ini yang 4-nya yang bagus ini kalau kita stack dia menjadi ini, tapi kalau kita stack semua nanti nggak seperti ini. Nah, ini yang namanya koridor stack ya, ini koridor stack.
Ini mute functionnya. Nanti juga ditambahkan dengan formation ya. Jadi kita lihat strong amplitude ini dia adalah top formation dari Yates formation ya. Ini juga demikian. Sehingga kita bisa mengenali horizon key horizon yang perlu kita map dengan menggunakan VSP ini ya. Yang dengan cara lain juga bisa kita gunakan juga sintetik, tapi VSP ini lebih real ya. Karena sintetik itu dihitung berdasarkan matematika formula, kalau ini betul-betul di record ya. Nah, ini juga tampilan ya daripada VSP ya, yang ini adalah upgoing wave-nya. Ini sudah di stack ya, dibikin koridornya, kemudian di stack ya. Nanti ini mute-nya kira-kira seperti ini. Mute function-nya. Jadi stack. Nah, nanti kita bisa bandingkan dengan seismic ya. Bisa kita bandingkan dengan log. Jadi kalau salah satu kelebihan daripada VSP ini adalah dia bisa kita bisa punya record ya, atau punya trace ini yang lebih dalam dari sumur ya, karena dia ada upgoing wave-nya ya. Walaupun jovon kita tempatkan di dasar sumur, tapi dia bisa merekod reflection dari reflektor yang lebih dalam, sehingga kita bisa mendapatkan reflection di bawah sumur, sehingga kita bisa taikan ya. Kita bisa taikan dengan reflektor yang berada di bawah sumur. Kalau dengan sumur kan hanya bisa kita taikan dengan reflection yang ada di sepanjang sumur ya. Nah, ini yang sudah ditaikan ya. Jadi koridor stack-nya ditaruh di sini ya, di antara seismik ini kita bisa lihat seberapa bagus tainya dengan seismik ya. Nah, ini juga demikian, ini bagus sekali ya tainya dengan seismik ya. Bagus sekali. Nah, ada kalanya juga seperti ini ya, kita lihat ya, ini bagus strong reflection ya. Ada kemungkinan juga ini multiple sebagian ya. Nah, ada kalanya juga seismiknya kurang bagus misalnya, tapi di VSP-nya bagus ya. Ada kalanya begitu. Jadi VSP yang kita pegang ya. Nah, ini juga sangat bagus ya korelasinya antara koridor stack VSP dengan seismiknya. Nah, ini juga koridor stack-nya ya, bisa kita pick dua window mute seperti ini. Ini stack-nya, koridor stack dari VSP dari sini. Kemudian di koridor inverted-nya dari ini, dari impedance. Nah, ini katanya dari impedance ya. Dibandingkan dengan log VP ya di TCO. TCO ini adalah VP ya, atau sonic P wave. Rho B ini adalah density ya. Kemudian ini gamma ray. Ya. Nah, ini kalau ini kita bandingkan dengan synthetic seismogram ya. Jadi ini koridor stack-nya. Synthetic seismogramnya hanya kita dapatkannya sedalam sumurnya. Ini sumur kira-kira di sini ya. Nah, sedangkan koridor stack-nya bisa kita dapatkan lebih dalam ya refleksinya. Ini misalnya ini ya. Nah, ini contoh display di mana kita bisa splice ya antara koridor stack-nya, kemudian ini upgoing wave-nya, ini koridor stack-nya ya, tidak terlalu bagus lah ya. Kemudian kita korelasikan dengan survei seismiknya ya, kayak ini dengan ini misalnya. Ini juga demikian ya. Ini koridor stack-nya, ini VSP yang di sini. Ini koridor stack, ini upgoing wave-nya, ini koridor stack-nya. Nah, ini kita tekan dengan seismiknya ya, kayak ini misalnya. Ini cukup strong, ini juga demikian ya. Nah, ini adalah aplikasi daripada zero offset VSP yang diambil dari salah satu buku ya Nah, ini seperti yang tadi kita bicarakan juga, ini mentaikan survei seismik dengan depth ya. Nah, jadi melalui itu tadi formation tadi kita sudah lihat. Nah, ini cek dan improve quality daripada survei seismik data ya. Jadi kita biasanya yang kita pegang adalah yang VSP-nya ini ya. VSP-nya itu menjadi referensi ya, seberapa bagus survei seismik kita itu. VSP-nya menjadi referensinya itu untuk identifikasi multiple ya, itu observation reflection yang bisa dilihat di survei seismik ya. Jadi ada kalanya di survei seismik ini ada refleksi yang sebenarnya itu mestinya kelihatan, tapi di survei seismik tidak kelihatan karena berbagai hal, katakanlah misalnya noisy
recordnya kurang bagus, kualitas dan sebagainya. Tapi karena di VSP ini geophone-nya ditaruh di sumur, dia nanti akan kelihatan ya refleksinya. Nah, ini seperti yang sudah kita lihat, kalau kita mau melakukan studi VPVS ratio misalnya, P-wave dan S-wave, kita bisa pakai si komponen geophone di sumurnya itu ya, sehingga kita bisa hitung nanti TSTP untuk setiap level pengukuran ya. Kemudian untuk ya ini untuk observe ya, reflection yang lebih dalam ya dari sumur ya. Kemudian juga kalkulasi acoustic impedance ya, inversi. Jadi corridor stack itu bisa juga kita invert ya menjadi acoustic impedance. Nanti kita bandingkan dengan AI yang direcord dari sumur. Kemudian untuk stratigraphic study ya. Jadi misalnya untuk melihat adanya send pinch out, ini tentunya pakai offset VSP ya. Adanya fault yang nggak terlihat di seismik yang konvensional misalnya, itu bisa juga tube wave untuk detection fracture ya. Nah ini adalah berbagai tipe VSP ya. Kalau ini adalah zero offset VSP ya. Ini untuk check shot misalnya, kan agak jarang ya levelnya. Ini untuk VSP ya. Nah, ini rapat ya untuk menghindari adanya aliasing. Jadi kalau di sini yang di record di check shot ini hanya direct wave-nya, direct arrival-nya. Kalau di VSP itu ada direct wave dan upgoing wave. Nah, offset VSP itu dibikin jaraknya agak lebih jauh ya, sehingga nanti kita dapatkan section ya. Nanti kita ada proses yang namanya nanti CDP itu CCP bin ya, kalau nggak salah begitu ya. Jadi nanti bisa kita convert CCP ya, CCP proses ya, sehingga nanti kita bisa dapatkan semacam seismic section ya untuk offset VSP ini, yang nanti bisa kita splice dengan survei seismik ya. Ada juga walkway VSP. Nanti kita lihat contohnya. Jadi ini ada downgoing wave, ini ada going wave, upgoing wave yang di record di berbagai level yang tentunya cukup rapat ya untuk menghindari tidak terjadi aliasing. Nah ini juga nah ini sama ya, untuk check shot, ini untuk zero offset VSP, ini untuk walkway VSP ya. Ini yang vertical incident VSP ya. Ini untuk offset VSP, ini yang walkway VSP. Nah ini ada berbagai macam geometri yang beda, yang lain ya. Ini untuk salt misalnya, kita detect salt itu bisa juga. Nah ini misalnya kita punya suatu thrust fault ya, thrust fault seperti ini. Ini di seismik kalau 2D ya agak sulit ya, ini case dulu 2D ya. Ada suatu thrust fault yang diperkirakan di downzone-nya ini ada suatu trap ya, ada suatu trap yang di 2D seismik nggak bisa kelihatan ya trapnya ini ya. Ini ada suatu trap yang nanti seal-nya adalah ini ya, thrust fault-nya ini ya. Nah kalau kita pakai zero offset VSP, maka nanti yang reflection yang kita lihat di sini ya, reflection yang kita record itu hanya ini ya, hanya terbatas ya. Jadi kita lihat kalau kita lakukan offset VSP, zero offset VSP, nah ini yang kita record itu tidak semua reflektor bisa terekam ya, tidak. Jadi istilahnya itu tidak semua bidang ini bisa kita iluminasikan ya dengan repeh yang tadi itu, repeh yang zero offset. Jadi ini adalah sekarang ini nggak terlihat, padahal ini sangat kritikal untuk menentukan di mana letak trapnya itu ya. Jadi kita perlu melihat faultnya ini ya, perlu melihat ini ya. Jadi sedangkan di sini yang kelihatan hanya ini dan ini ya untuk zero offset VSP. Ini adalah synthetic recordnya ya, synthetic record example-nya. Ini adalah modeling sebenarnya ya. Kita melakukan modeling, forward modeling VSP. Tapi kalau kita lakukan offset VSP ya dengan offset yang cukup jauh ya, 2500 feet ya. Di sini taruh offset source-nya. Nah, kita bisa mendapatkan lebih ini ya, lebih seperti di sini kita bisa mendapatkan patahannya fault plane-nya ya. Kita bisa mendapatkan reflection-nya. Nah, ini diperkirakan kalau kita lakukan ini nanti adanya trap ya, adanya kemungkinan trap di downzone-nya ini itu bisa di map ya dengan offset VSP ini.
Jadi VSP itu adalah special purpose tool yang punya significant value ya untuk exploration ya maupun development ya. Nah karena dia memberikan supplement information ya. Jadi dia mempunyai aplikasi yang luas ya di exploration dan reservoir engineering problem ya. Nah ini aplikasi daripada offset VSP mendetek lateral structural atau stratigraphic change. Jadi misalnya ada patahan-patahan yang cukup kompleks ya dan tidak di seismic surface tidak terresolusikan. Bisa juga ada stratigraphic change, ada phase changes atau pinch out misalnya. Nah ini bisa dideteksi dengan menggunakan offset VSP ini ya. Tapi kita harus desain khusus ya supaya feature-feature seperti yang mau kita solve ini bisa kita lihat nanti di VSP-nya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan monitoring ya, monitoring sebelum dan setelah misalnya katakanlah untuk steam flood misalnya. Jadi sebelum dan setelah di steam itu nanti juga bisa kita lakukan monitoring ya. Kemudian kita bisa lakukan ya untuk improvement surface seismic data acquisition. Jadi misalnya kalau kita di data yang ada misalnya seismik yang ada nggak terlihat refleksinya, tapi di VSP bisa kelihatan. Nah kita bisa nanti studi lagi kenapa di surface apa yang bisa kita misalnya improve offsetnya atau source energinya, kedalaman shotnya misalnya atau tipe source-nya ya, dinamik dan sebagainya itu bisa di studi sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih bagus kalau kita melakukan reshooting misalnya. Nah, kemudian ini juga yang keempat ya, experimental determination untuk menentukan velocity function ya, dalam seperti contoh yang tadi itu untuk shear wave dan P wave misalnya TS ya. Nah ini beberapa contoh ya. Ini adalah surface seismic, ini VSP yang dari offset ini biasanya ya, kemudian di splice dengan surface seismic di sini. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa VSP itu mempunyai frekuensi yang jauh lebih tinggi ya, resolusinya jauh lebih tinggi. Banyak refleksi yang di sini nggak kelihatan, di sini bisa kelihatan ya. Ini kita lihat lebih sharp ya. Ini juga kita lebih sharp ya dibandingkan yang ini. Nah, ini juga ada sedikit shiftnya di sini ya. Jadi secara umum ya boleh dikatakan VSP itu lebih bagus kualitas datanya ya, baik itu dari segi resolusinya maupun dari segi amplitude-nya ya, lebih strong. Nah juga demikian ya, ini ada suatu gas cloud ya, yang kalau dari sudut seismik ini nggak pernah bagus nih reflectionnya kelihatan ya. Nah jadi supaya struktur ini bisa didefinisikan lebih akurat ya, seperti apa sebenarnya struktur seperti di sini ini kalau ada patahan dan sebagainya. Nah dilakukan VSP, ini ada sumur tentunya di sini ya, lakukan VSP. Nah setelah di splice ternyata seperti ini ya, ternyata interpretasi yang dilakukan berdasarkan survei seismik ini yang boleh dikatakan hanya di nebak-nebak ya, dan ternyata di sini dia nggak cocok ya, nggak cocok, yang termain kuning ini ternyata nggak cocok ya. Jadi kita lihat di sini bahwa VSP ini sangat membantu ya untuk meresolve struktur yang cukup low relief structure ya. Nah, ini bisa di solve dengan VSP. Ini juga demikian. Ini juga dari offset VSP kita bisa splice, kita bisa lihat bahwa VSP section ini jauh lebih bagus dari sisi baik dari segi amplitude-nya maupun dari segi frekuensi kontennya, resolusinya ya. Nah, ini juga demikian kalau kita bandingkan VSP ya dengan ini sudah disebut dengan VSP CDP. Jadi VSP ini sudah di-convert menjadi CDP melalui CCP namanya, Common Conversion Point. Jadi
VSP tadi itu di convert menjadi CDP section melalui common conversion dalam processing VSP-nya ya. Jadi kita lihat bahwa kualitas daripada VSP ini jauh lebih bagus, di mana ini bisa resolusinya bisa lebih banyak ya. Di sini kan kita lihat ada 2 reflection, di sini juga demikian, ini juga demikian ya, lebih strong ya. Itu yang weak di survei seismik, di sini kelihatan lebih strong. Ini juga demikian ya. Ini contohnya VSP CDP image. Ini VSP CDP image untuk ini yang before HFR, ini setelah FR ya.